bicara soal melawan takdir, pasti semua orang berusaha untuk bagaimana takdirnya bisa jauh lebih baik. Sedikit banyaknya kita sama ceritanya Ustadz. Bedanya saya masih memiliki orang tua yang lengkap. Tapi sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, saya merasa 10 tahun yang lalu saya berada di keluarga yang sangat pincang. 2012, orang tua saya harus berpisah. Saya harus menopang 2 adik saya dengan kondisi yang satu harus masuk sekolah SMP, yang satu harus masuk sekolah SMA. Dan saya memutuskan untuk mengalah sebagai anak pertama untuk tidak lanjut kuliah. Tapi saya punya kekuatan besar di hati saya bahwa saya ingin menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Akhirnya saya kuliah pada saat itu dengan biaya sendiri, bekerja menjadi sales salah satu otomotif. Yang tahu kita bersama bahwa gaji seorang sales hanya dibayar dari komisi penjualan produk. 2012 orang tua saya berpisah. Keluarga saya hancur sehancur-hancurnya. Selama 10 tahun kondisi juga sangat pincang. Saya harus kesana kemari. Pada saat itu orang tua cewek saya yang harus keluar dari rumah itu. Karena balik lagi bahwa sebenarnya walaupun saya belum berumah tangga, tapi saya percaya bahwa keterlibatan keluarga besar dalam sebuah hubungan rumah tangga itu berperan ternyata. Gitu. Jadi akhirnya orang tua cewek saya yang harus keluar dari rumah. Momen yang paling tidak bisa saya terima, yang saya anggap ini sebagai takdir Ustadz, pada saat Idul Fitri, melihat keluarga yang lengkap, foto bersama dengan keluarga kedua orang tuanya, tapi tidak dengan saya dan adik-adik saya. Saya harus ketemu sama mama saya itu ngumpet-ngumpet. Biasa saya ketemu setiap Idul Fitri malam takbiran selalu di jalan. Karena ibu saya atau mama saya itu selalu kasih makanan yang sudah disiapkan untuk saya dan adik-adik saya. Saya berjuang selama 10 tahun dan alhamdulillah 2022 mama bapak saya rujuk kembali. Saya berusaha untuk melawan takdir itu dengan doa. Saya tamat kuliah, akhirnya kehidupan saya juga jauh lebih baik. Saya bisa menyekolahkan adik-adik saya, bahkan 2 adik saya sekarang sudah nikah dua-duanya. Semua kebutuhan pada saat pernikahan juga saya yang tanggung sebagai abang. Nah, kondisinya saya belum menikah. Karena saya percaya dan yakin ketika tadi Ustadz mengatakan teman-teman bahwa doa seorang ibu, doa seorang ayah itu bisa menuntun kita dengan sebuah kenyataan. Dan mungkin ini adalah doa 10 tahun saya. Saya disuruh Allah untuk bahagiakan kedua orang tuamu, satukan mereka, bahagiakan adik-adikmu sampai adik-adikmu punya anak. Dan sekarang alhamdulillah adik-adik saya hidup dengan layak. Orang tua saya bersatu merawat cucu-cucunya. Dan yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah saya harus terus berada di posisi sekarang? Karena menikah adalah keinginan saya, tapi ada rasa takut dari saya bahwa ketika saya menikah saya tidak bisa lagi memberikan secara sempurna untuk merangkul keluarga-keluarga saya, karena saya harus mengistimewakan istri saya suatu saat. Jadi apakah takdir ini bisa saya lawan? Dan saya ingin ketika saya nanti menikah, saya bisa memuliakan istri saya tetap bisa memuliakan anak-anak saya bisa memuliakan orang tua saya, bahkan saya bisa tetap merangkul saya. Baik, ada 3 poin yang mau sampaikan. Satu ya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Setuju? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita.
Jadi tolong catat kalimat ini, kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Bang Eko dan semua yang hadir, mohon izin ya, yang jadi generasi sandwich, yang harus ngebiayain adeknya, keluarganya. Jangan pernah berharap yang membalas kebaikanmu adalah orang yang sudah kamu berbuat baik kepadanya. Tapi yakinlah yang membalas kebaikan kita siapa? Allah. Poin yang kedua. Teman-teman saya yang jadi generasi sandwich, yang suka ngurusin keluarga, bantuin orang tua. Percayalah, itu bukan beban. Itu adalah pahala yang Allah siapkan untuk kita. Jangan pernah anggap beban ya. Tapi anggap memang kita yang bisa melewati itu. Orang seperti Bang Eko yang harus ngurusin adiknya, ngurusin orang tuanya. Percayalah, boleh jadi disitulah Allah siapkan pahala surga untukmu. Karena ikhlasnya engkau memberi untuk keluargamu. Tapi yang ketiga, pesan AA ya. Kamu boleh bahagiakan orang lain, tapi kamu juga harus ingat kebahagiaan diri kamu sendiri. Setuju? Bang Eko, Ade sudah menikah alhamdulillah. Orang tua udah rujuk alhamdulillah. Sekarang Bang Eko pelan-pelan buka hati. Udah ada belum calonnya? Belum ada, cari kalau begitu ya. Nanti baru stepnya adalah AA, aku teh masih ragu. Gak usah ragu, cari dulu, dapetin dulu, setelah itu kuatin. Ingat ya, setelah kita menikah bukan berarti kita berpisah dari keluarga kita, tidak. Justru setelah menikah, kebaikan kita harus semakin bertambah kepada keluarga kita. Maka nanti Bang Eko cari perempuan yang bukan hanya mau menerima kamu, tapi juga dia bisa menerima keluarga kita. Dan itu gak mudah, itu gak banyak. Dan ingat, menikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Betul? Setelah menikah gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, tidak. Setelah menikah berubah, ini ibu kita, itu ibu kita. Ini adik kita, itu adik kita. Ingat, kalau menikah masih bicaranya aku, kamu, berarti belum selesai rumah tangga yang kita hadirkan itu. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itulah rumah tangga. Nanti kita akan belajar di sesi selanjutnya, ada tema-tema yang lain. Semoga bisa menjawab. Bang Eko, gak usah khawatir. Adil itu bukan sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan nikah itu kunci rezeki. An-nikahu miftahur rezeki. Nikah itu kunci rezeki. Jangan takut miskin karena menikah. Jangan takut kehilangan rezeki karena menikah. Justru dengan menikah Allah akan bukakan rezeki terbaik. Cari yang baik, cari yang solehah, cari yang nerima kamu apa adanya. Sehingga kamu bisa menemukan kebahagiaan bersamanya.